Pemirsa, salam lintas agama Presiden Prabowo Subianto pada penutup pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengundang perhatian media asing. Media asing menilai salam tersebut mengundang pesan simbolik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian media asing ketika menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September lalu. Shalom. Salah satu hal yang disorot adalah gaya salam multireligi yang diucapkan pada akhir pidatonya, yakni rangkaian salam dari Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Media asing pun menilai salam tersebut mengandung pesan simbolik dari negara Muslim terbesar di dunia. Media India The Daily Jagran menyoroti salam Om Shanti Shanti Om yang biasa digunakan umat Hindu dan mengajak semua agama hidup rukun. Sementara itu, Times of India menyoroti sisi sekuler dari salam Prabowo. Media tersebut menilai salam multireligi yang disampaikan oleh Prabowo menunjukkan upaya Prabowo menghadirkan semua agama besar dalam satu pesan perdamaian, khususnya di forum diplomasi internasional. Media News 18 dari India juga menyoroti gaya salam Prabowo yang unik sebagai simbol dunia ideal yang ia impikan, yakni perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Sementara itu, media Times of Israel juga menyoroti salam pluralisme Prabowo. Media tersebut menilai kata shalom jarang diucapkan pemimpin negara Muslim, terutama di forum internasional. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Belanda untuk bertemu dengan Raja Willem Alexander. Kunjungan dilakukan usai Presiden menyelesaikan sejumlah kegiatan di Ottawa, Kanada. Keberangkatan Presiden dilepas oleh sejumlah delegasi termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Syihab. Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selama di Kanada, Presiden Prabowo jalani sejumlah agenda penting. Di antaranya bertemu dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary May Simon. Salah satu hasil diplomasi penting di Kanada adalah menghapus 95% hambatan tarif dagang untuk produk Indonesia yang masuk ke Kanada. Kesepakatan ini membuka peluang besar bagi ekspor komoditas Indonesia. Dua dari 9 tersangka kasus pembobolan rekening merupakan tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Dua tersangka kasus tersebut juga merupakan dalang pembobolan rekening dorman. Polisi telah mengungkap motif dibalik penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri pun mengungkap dua tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI yang berinisial C alias K dan DH yang juga terlibat sebagai dalang pembobolan rekening dorman di BNI sebesar 204 miliar rupiah. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan tewas di area persawahan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu.
Korban ditemukan dengan kondisi wajah, kaki, dan tangan terlilit lakban hitam usai diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, warga Pacitan, Jawa Timur digegerkan penemuan sosok pria ditemukan tewas di hutan dengan posisi membusuk. Diduga ia adalah pelaku pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 luka-luka. Mayat sosok pria ditemukan di hutan dengan kondisi membusuk di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Diduga jenazah sosok pria ini pelaku pembunuhan dan pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Jenazah ditemukan oleh 4 warga yang melakukan pencarian sejak 4 hari lalu. Terus kita ke sini semakin menyengat, udah turun dari sini. Saya telusuri itu udah ada lalat-lalat itu. Kami sudah yakin ini pasti di sini berarti gitu. Polisi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi sementara di lokasi penemuan. Yang jelas kalau dari ciri-ciri kaos dan celana identik tetap ya, tapi kita tetap adakan otopsi dulu, baru setelah itu kita akan umumkan. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Darsono Pacitan untuk visum. Juga memastikan identitas pelaku dan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri tetapkan 9 tersangka kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Para tersangka bekerja sama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank di Jawa Barat dan bobol uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening tidak aktif atau dorman. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus pembobolan rekening dorman senilai 204 miliar rupiah. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 9 tersangka. Dirtipi Deksus Bareskrim Polri Brigjen Helvi Asegaf menjelaskan, modus para tersangka yakni melakukan akses ilegal untuk memindahkan dana dari rekening dorman. Jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampat Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa Kepala Cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan Kepala Cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan Kepala Cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. 2 tersangka dalam kasus ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.